Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih mempelajari materi program linear. Nah, subbab berikutnya yang akan kita pelajari pada materi ini, kita akan mempelajari mengenai model matematika. Sesuai dengan definisi yang sudah ada pada materi teks, model matematika yaitu mengubah suatu persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Nah, jadi berarti nanti akan ada suatu bentuk soal cerita yang harus kalian ubah menjadi bentuk matematika. Langsung saja ke contoh yang pertama. Ada persoalan seperti berikut. Suatu tempat parkir luasnya 200. Untuk memarkir sebuah mobil rata-rata diperlukan tempat seluas 10 dan untuk bus rata-rata seluas 20. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Nah, buatlah model matematika dari persoalan berikut. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Untuk mempermudah membuat model matematika, lebih baik kita akan membuat tabel seperti ini. Nah, kita akan memasukkan unsur-unsur yang ada di dalam persoalan atau yang ada di dalam soal cerita ke dalam tabel. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel, kalian lihat pada baris kedua kolom pertama. Nah, di situ akan kita masukkan luas parkirnya. Berikutnya, pada baris ketiga kolom pertama, kita akan masukkan daya tampung. Selanjutnya, pada baris pertama kolom kedua, kita akan masukkan mobil. Pada baris pertama kolom ketiga, kita akan masukkan bus. Sedangkan pada baris pertama kolom keempat, kita akan masukkan ketersediaannya. Nah, sekarang kita masukkan berdasarkan permasalahan yang ada. Mobil itu memerlukan tempat seluas berapa untuk parkir. Nah, kita masukkan, berarti mobil memerlukan tempat seluas 10. Sedangkan bus memerlukan tempat seluas 20. Nah, sedangkan luas parkir yang tersedia keseluruhan itu berapa? Ketersediaannya yaitu 200. Kita masukkan 200. Nah, sekarang yang dimaksud daya tampung itu berapa? Jumlah kendaraan yang bisa diparkir di tempat tersebut. Kita belum tahu berapa jumlah banyak mobilnya, berapa jumlah busnya. Jadi kita misalkan saja. Kita misalkan jumlah mobil yang terparkir pada lahan tersebut, kita misalkan sebagai X. Sedangkan jumlah bus yang terparkir pada tempat tersebut, yaitu kita misalkan Y. Nah, sekarang dalam persoalan sudah diketahui bahwa tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Oleh karena itu, ketersediaannya di sini kita isi dengan 12. Nah, sekarang berdasarkan tabel yang sudah kita buat, kita lihat baris yang kedua, maka kita peroleh suatu sistem pertidaksamaan linear. Kita peroleh yang pertama, kita peroleh 10x ditambah 20y kurang dari sama dengan 200. Kenapa kok kita menggunakan kurang dari sama dengan? Karena pada persoalan tersebut tempat parkir itu luasnya adalah 200 meter persegi. Oleh karena itu tidak boleh melebihi luas tersebut, maka kita peroleh 10x ditambah 20y kurang dari 200. Nah, untuk berdasarkan baris yang ketiga, nah sudah tinggal kita simpulkan, maka kita peroleh x ditambah y
kurang dari sama dengan 12. Nah, kenapa kurang dari juga? Nah, karena tempat parkir itu menampung tidak lebih dari 12 mobil dan bus. Karena tidak dapat lebih dari, maka harus otomatis kurang dari sama dengan 12. Nah, karena ini suatu persoalan dalam sehari-hari atau dalam dunia nyata, maka secara otomatis juga X-nya lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah kita peroleh ini, ada yang bisa kita sederhanakan. Nah, yang bisa disederhanakan adalah yang pertama. Nah, kita sederhanakan, maka kita peroleh sistem pertidaksamaan linearnya, yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20, X ditambah Y kurang dari sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua kita punya kasus seperti ini. Di sebuah toko kue menyediakan modal sebesar 24 juta rupiah untuk belanja 2 jenis kue dari pabrik kue. Nah, toko tersebut hanya mampu menampung 1.000 dus kue. Memutuskan hanya membeli kue brownies yang harganya 20.000 per dus dan kue tiramisu yang harganya 30.000 per dus. Jika banyak kue brownies yang dibeli dimisalkan dengan X dan banyak kue tiramisu yang dimisalkan dengan Y, maka model matematika yang dapat disusun dari permasalahan ini adalah, nah, kita lihat lagi penyelesaiannya sama dengan penyelesaian contoh yang pertama. Yang pertama, kita buat tabel dulu seperti ini. Nah, sekarang kalian lihat pada baris kedua, kolom yang pertama, kita akan memasukkan harganya. Sedangkan pada baris yang ketiga kolom pertama, kita akan memasukkan kembali daya tampungnya. Sedangkan untuk baris pertama kolom kedua, kita akan masukkan jenisnya yang dibeli apa saja. Tadi yang diputuskan untuk membeli brownies. Berikutnya kita masukkan yang dibeli adalah tiramisu. Dan yang terakhir ketersediaannya itu ada berapa. Nah, sudah, setelah seperti ini tinggal kita masukkan datanya berdasarkan permasalahan yang ada. Brownies itu harganya berapa? Kita masukkan brownies per dus itu harganya 20.000 rupiah. Sedangkan tiramisu harganya adalah 30.000 rupiah. Sedangkan ketersediaannya itu sama saja dengan modal yang dimiliki. Modalnya berapa? Kita punyai modalnya adalah 24 juta rupiah. Nah, pada soal sudah diketahui, sudah dimisalkan jika banyak kue brownies yang dibeli dimisalkan dengan X, ya sudah tinggal kita masukkan brownies kita misalkan X, tiramisu dimisalkan dengan Y, kita masukkan Y. Sedangkan ketersediaan toko tersebut hanya mampu menampung 1.000 dus kue, maka ketersediaan atau daya tampungnya adalah 1.000. Nah, dari data ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan baris yang kedua, kita akan peroleh 20.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari sama dengan 24 juta rupiah. Kenapa menggunakan kurang dari sama dengan juga? Karena itu modal. Nah, modal itu maksimal ya segitu, berarti tidak boleh melebihi. Artinya harus kurang dari atau sama dengan modal. Maka kita peroleh 20.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari sama dengan 24 juta. Nah, berdasarkan baris yang ketiga, ya sudah, kita punya X ditambah Y kurang dari sama dengan 1.000. Nah, kenapa kurang dari sama dengan juga? Karena daya tampungnya hanya 1.000, maka ya sudah harus kurang dari atau sama dengan, tidak boleh lebih dari
Itu. Nah, kembali lagi karena ini persoalan nyata, maka otomatis X dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini masih ada yang perlu kita sederhanakan, yaitu yang pertama. Maka kita sederhanakan, setelah disederhanakan kita peroleh model matematikanya adalah 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 2400, x ditambah y kurang dari sama dengan 1000, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah cara menentukan model matematika dari suatu persoalan sehari-hari. Nanti apabila masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.